Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita ini sudah melafalkan syahadat itu mulai dari kecil dalam berbagai kesempatannya. Berapa kali kalimat syahadat itu yang keluar dari lisan kita? Oh, enggak tahu berapa banyaknya. Tapi sebenarnya taklim ini, pengajian ini bermaksud untuk mencari makna-makna syahadat supaya bisa diamalkan. Dulu sudah pernah dibahas, ada judul man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Oh, kalau begitu ada orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa? Jawabannya iya. Mudah-mudahan termasuk kita. Allahumma ja'alna minhum. Tapi ada tetapinya. Tahqiqut tauhid, mengamalkan tauhid semurni-murninya, maknanya takhlisuhu minasyirik, bebaskan diri kita dari perbuatan syirik. Baru orang bisa mengamalkan tauhid itu semurni-murninya. Ya. Berikutnya ada tapinya lagi. Tapi orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya itu, nah ini yang penting. Saya ulangi, tapi sudah berapa tadi tapinya? Orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya itu tidak mungkin bisa terlaksana illa bi umurin thalatha. Wala yakunu illa bi umurin thalatha. Tidak mungkin kecuali dengan 3 hal. Nah, nggak usah ditulis, nggak ulangan kok. 1, bil ilmi, pakai apa? Ilmu. Lah orang mau mengamalkan sesuatu hal yang penting kalau nggak pakai ilmu gimana? Nggak bisa. Maka yang kita pelajari mulai dulu sampai sekarang itu harus pakai ilmu. Ini ilmunya tauhid. Ya. 2, al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah ada, berpengaruh dalam kehidupan manusia, yang menggerakkan seluruh alam dan seisinya termasuk manusia. Tempat manusia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok, yakin. Yang 3, al-inqiyadu billah, sepanjang hidupnya ini berpedoman kepada tauhid, la ilaha illallah itu. Ya. Ustaz, tidak berpedoman pada yang lain-lain, misalkan ibadah-ibadah yang lain. Iya. Tapi ibadah-ibadah yang lain itu didasarkan pada apa? Syahadat. Maka ada rumusan, fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Maka di siang hari ini pagi apa siang ya?
pagi setengah siang ya. Itu saya dan kita semuanya akan membahas fenomena yang ada di masyarakat. Orang terasa atau tidak, konsepnya di Quran, di hadis ada. Konsep artinya pemberitahuan kepada umat dan masyarakat. Lalu orang tidak boleh terjebur di situ. Lalu ini bagian dari ilmu. Lalu kalau bagian dari ilmu berarti bisa dipelajari. Nah, begitu. Tapi jangan belajar. Artinya kalau bisa dipelajari, tapi memang tidak boleh dipelajari kalau orang yang mukmin kepada Allah. Apa Pak Ustadz yang dibahas? Sihir. Ada enggak sihir, Bu? Di masyarakat itu sihir itu ada enggak? Oh, kena sihir kon iki. Misalnya begitu. Cara Jawane ngomong gitu ya. Mohon maaf kalau saya campuran cara Jawa Surabayaan, ya. Ada enggak kira-kira? Maka saya dan kita semuanya diberitahu oleh kitab ini berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Maksudnya apa? Orang supaya hati-hati, Mas. Bahaya itu. Nah, kalau nggak buka kitab nggak tahu. Maka orang Islam itu ya tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Apa tadi, Bu? Orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Kalau tidak tahu agamanya, cara mengamalkan agamanya gimana? Tahawur. Apa tahawur? Ngawur. Tapi bukan bahasa Arab itu, nanti dikiranya bahasa Arab ya. Begitu. Dalam makna bahasa, sihir itu adalah halus, sahar, sahur, lembut, ya, hening, tidak terasa datangnya, tapi berpengaruh dalam kehidupan manusia, pikirannya, imannya, badannya, fisiknya, begitu. Tapi ternyata ada, makanya saya dan kita semuanya tidak boleh lupa bahwa as-sihru itu ma khufiya, yang halus, yang samar, yang lembut, yang hening, tidak terasa tapi berpengaruh dalam kehidupan manusia. Saya beri perbandingan dulu sebelum dilanjut. Ya, santai aja. Ini kan hari Ahad toh. Ini Ahad Pahing apa Pon? Ya. Gini Bu, ya. Saya beri perbandingan. Kalau orang puasa menjelang subuh itu disunahkan makan apa? Bahasa Indonesianya apa? Sahur. Bahasa Arabnya tasahharu, sahar, sahur. Ada hubungannya dengan sihir tadi, bahasanya mirip. Mengapa makan jam segitu kok disebut sahur? Tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Kalau kamu mau puasa, makan sahur Mas. Kata Nabi begitu. Di sahur itu ada barokahnya. Karena saat-saat itu hening, lembut, samar, banyak orang tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, lalu kita bangun makan. Suasananya apa? Halus, lembut, hening. Nah, begitu. Maka di dalam kitab tauhid ada sihir yang hakiki, ada yang ghairu hakiki. Ya, nanti yang dijelaskan beberapa ya supaya kita memahami. Oh, kalau begitu zaman dulu itu sudah ada. Iya. Zaman Nabi Musa, oh sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Zaman Nabi Muhammad, oh itu tambah ada. Zaman now, ada nggak? Kok tahu sampean? Ada. Dan itu mempengaruhi orang. Nanti dibahas ini, ya. Jadi kalau zaman dulu sudah ada, maka referensinya, mengambil rujukannya
silakan dibuka di Quran. Saya terangkan sederhana saja ya, supaya kita bisa memahami dan kita bisa menghindari dari sesuatu yang disebut dengan as-sihru. Sampai bergentayangan zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad, terus sampai zaman 2020. Nah, sampai 2024 nanti. Kira-kira masih ada enggak 2024? Kenapa 2024? Ya 2021 ditambah 4 tahun kan 2024 sih. Nah iya gitu aja. Nah gitu aja kok repot. Ya begitu. Minta tolong kita semuanya bisa membuka surat Al-Baqarah 102. Ambil di Quran aja. Di situ hanya dipotong kecil maknanya. Saya mulai dari situ, Mbak. Ya, penjelasan berkaitan dengan as-sihru wa anwa'uhu dan macamnya tadi ya. Ya. Nah, jadi as-sihru. Sebelum dibaca, coba saya ajak berpikir dulu. Nabi Sulaiman itu keistimewaannya apa? Yang Allah berikan sebagai mukjizatnya kepada Nabi Sulaiman. Bisa bicara dengan apa? Binatang. 1, 2, bisa apa lagi? Bisa mengarahkan arah angin menurut kehendaknya. Tapi ini wahyunya dari Allah. Itulah sehingga zaman itu dianggap sebagai Nabi Sulaiman naudzubillah min dzalik seolah-olah melakukan tindakan apa? Sihir. Tak potong dulu sebelum dibaca. Apakah Nabi Muhammad sekali tempo oleh orang-orang kafir dianggap sebagai tukang sihir? Iya, kenapa? Lesannya Rasulullah itu enak, mempengaruhi orang, ya, sehingga nanti ada nau'un min anwa'i sihr, macam daripada sihir itu orang yang ngomongnya enak, halus, lembut, ya, tidak terasa, tapi isinya tidak baik. Saya ulangi, ngomongnya enak, halus, lembut, menarik, kata-katanya itu menyentuh hati, tapi isinya tidak baik. Itu termasuk bagian dari sihir. Lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah-mudahan besok kita itu mati mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya disebut sebagai tukang sihir. Ya, dituduh sebagai tukang sihir karena ini lesannya Rasulullah luar biasa. Mempengaruhi orang. Dianggap tukang sihir. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 102. Kita runut pelan-pelan secara sederhana. Monggo, Mbak. Terjemah surah Al-Baqarah ayat 102. Nggih. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Tak tanya, setan itu ada enggak? Setan itu minal jinnati saja, tapi minal jinnati wanas. Loh. Setan itu minal jinnati bisa enggak? Minan nas bisa? Bisa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Di ayat yang lain diterangkan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya Nabi? Syayatinul insi wal jin. Setan-setan dari unsur manusia dan jin. Berarti ada setan dari unsur jin dan ada setan dari unsur siapa? Manusia. Tapi saya tidak boleh mikir, oh nek ngono tonggoku iku keliru, nanti tukaran. Tidak boleh orang Islam tukaran sama saudaranya itu, ya. Makanya lisannya yang baik, ya. Mereka membaca, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Semoga saya tidak salah menurut tafsirnya.
Jadi lembaran-lembarannya Nabi Sulaiman itu dicuri oleh para tukang sihir, ditambahi dengan ilmu sihir. Lalu orang mengikuti itu tadi, bukan mengikuti yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Ini kalau sampai tarik 2020 ya, maka bacalah Quran, bacalah hadis, dengarkan dawuhnya para ulama yang baik-baik, supaya tidak terpengaruh oleh bacaannya siapa? Setan. Ada enggak bacaannya setan? Nyanyian setan ada? Nyanyian setan dulu ada enggak? Baik, nanti aja dibahas nyanyian setan. Lanjut Mbak Lia, monggo. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Terus? Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Masa Nabi kok kafir? Ya. Ini tak potong dulu, Mbak. Ini ngomong kafir boleh enggak? Misalkan ada tetangga saya yang tidak beragama Islam, terus saya ngomong, "Tonggo iki ku Pak kafir." Boleh? Kasar enggak? Sampai itu saya, kalau tidak boleh berarti kul ya ayyuhal kafirun tidak boleh diterangkan kan? Hai orang-orang apa? Kafir. Enak di kafir sama non muslim. Kalau sampai ikuti bahasanya Quran apa? Kafir. Tidak apa-apa. Kita itu loh oleh orang yang bukan beragama Islam itu disesat-sesat di macam-macam. Mungkin aja di kambing-kambing, di domba-domba. Sampean marah enggak? Enggak boleh, biaran aja menurut mereka kok. Cuma kita enggak boleh nuding orang, gitu loh. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir Mas, tapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan manusia tentang apa? Sihir. Berarti halo? Sihir itu bisa dipelajari enggak? Bisa? Caranya? Siapa enggak bisa ngomong bisa itu loh. Loh kalau ayatnya ini kan sudah jelas toh. Kalau dipelajari berarti gurunya siapa itu? Setan. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Walakinna syayatin kafaru, setan-setan yang kafir yu'allimuna an-nasa sihir, yang mengajarkan manusia tentang ilmu apa? Sihir. Berarti bisa dipelajari. Tak potong dulu Mbak Lia sebelum dilanjut. Kalau ada orang tanya, gimana Pak caranya mengajarkan sihir? Nah, tapi para ulama sependapat tidak boleh dipelajari loh ya. Ada 3 bahasa, bahasanya beda-beda tapi maknanya sama. Saya ulangi, ada 3 kalimat yang maknanya sama tapi bahasanya, redaksinya beda-beda. 1, nggak usah ditulis, ini pengajian kok ditulis. Kata guru saya pakai cara Jawa ngomongnya begini, sihir itu bisa dipelajari rek zaman dulu. Ini dalilnya. Terus pun Pak Kiai carane gampang. Imane dibuang. Imane dibuang kabeh baru orang itu bisa mempelajari sihir. Lah kalau orang Islam imannya dibuang, eman enggak? Wong kalau perlu imannya ini dikuatkan kok malah diapakan? Dibuang dengan cara mempelajari apa tadi? Sihir. Jadi kalau imannya dibuang, dia mempelajari sihir baru bisa masuk. Kata guru saya, sudah wafat. Ya, dulu sering ngaji di sini juga di Al-Falah. Kalau tidak salah saya menggantikan beliaunya juga, itu dapat kesempatan di Al-Falah juga menggantikan beliaunya. Tapi muridnya tidak bisa sebagus seperti gurunya. Ya, tapi di sono itu ada muridnya jauh lebih bagus daripada gurunya. Ada nggak begitu?
Mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan besok lebih baik, lebih alim, lebih ilmunya daripada mamanya. Seneng nggak sampean? Seneng nggak? Seneng ya gitu, doanya yang baik mestinya ya. Satu, jadi kata guru saya tadi, sihir itu bisa dipelajari. Apa syaratnya? Imannya diapakan? Dua. Ini kata profesor. Profesornya sudah meninggal. Ketika masih hidup, profesor ini sering disebut cendekiawan. Apa tadi? Cendekiawan. Tapi orangnya tinggi, disebut apa? Ngerti maksudnya? Orangnya tinggi, besar, tapi disebut apa? Cendekiawan. Nah itu guyon itu ya. Ketika masih hidup, beliau mengatakan begini. Ini bahasanya profesor beda sama bahasanya kiai deso ya. Kalau bahasanya profesor gini, dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Ada apa tadi Bu? Saya ulangi, dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Kalau ruang kosong itu diisi iman dan tauhid, maka sihir, klenik nggak bisa masuk. Karena sudah penuh dengan apa? Iman dan tauhid. Sebaliknya, dibalik sekarang. Kalau ruang kosong itu sudah isinya sihir, klenik, syirik, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, tauhid dan iman bisa masuk? Nggak bisa masuk. Lah orang yang beriman itu ruang kosong tadi diisi dengan apa? Ibarat baterai dicas, semakin penuh nggak? Kalau penuh bisa masuk lagi? Oh nggak bisa. Jadi saya ulangi lagi bicaranya tadi, sihir itu bisa dipelajari berdasarkan itu tadi ayat, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia tentang apa? Sihir. Berarti sihir bisa dipelajari. Maka saya ajak bicara tadi, ada 3 bahasa. Terakhir 1 dan 2 sudah, sekarang 3. Bahasanya kitab. La yajtami'u tasdiqul kahin atau tasdiqus sahir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul kompromi dalam satu diri manusia antara satu sisi dia percaya sihir, percaya dukun dengan iman kepada siapa? Allah. Saya ulangi, la yajtami'u tasdiqul kahin awis sahir ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara satu sisi dia mempercayai tukang sihir, dukun, di sisi lain dia mempercayai apa? Al-Qur'an. Berarti orang Islam yang dikuatkan mempercayai siapa? Al-Quran, bukan tukang sihir dan bukan itu. Makanya para ulama, saya ulangi lagi, berpendapat tidak boleh mempelajari ilmu apa? Sihir, membahayakan orang. Lanjut Mbak Lian. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Ya, ada yang menyebut Harut dan Marut ini malaikat. Ada ahli tafsir yang mengatakan bukan, itu manusia, tapi diutus oleh Allah untuk memberikan keterangan tentang bahayanya ilmu sihir. Ada yang menyebut bahwa 2 orang inilah yang pertama kali mengembangkan sihir tadi, yang mengerti liku-likunya sihir, namanya Harut dan Marut. Ya, tidak penting ini malaikat atau manusia, tapi yang jelas di Quran disebut ada Harut Marut di Babilonia. Di mana Babilonia itu? Kalau dilihat di tafsir katanya di Irak sana. Jadi karena saking baiknya diberi kekuatan oleh Allah, seperti orang ini bisa mengamalkan ilmu sihir, namanya Harut Marut. Jangan keliru carut. Ya, Harut Marut. Lanjut Mbak. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan
sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dia tidak mengajarkan, tidak memberitahukan kepada orang lain tentang sihir tadi dan macam-macamnya, kecuali dia sendiri mengatakan terlebih dahulu, saya bisa begini ini mbak, saya bisa begini mas. Itu diuji sama Allah, fitnah, cobaan bagi saya. Jadi orang diberi keistimewaan itu, tapi dia masih merasa ini ujian dari Allah. Berarti kalau dia memahami begitu bisa mengendalikan, oh ini ujian. Mbak, ini banyak masih muda, saya panggil mbak ya. Tapi ada yang tua juga, enggak apa-apa. Kalau misalkan orang diberi ilmu setinggi-tingginya, Allah memudahkan orang itu punya ilmu, ini diuji enggak kira-kira? Dia bisa menggunakan ilmunya dengan sebaik-baiknya apa tidak? Begitu kan? Halo? Dua, kalau orang dimudahkan oleh Allah memperoleh rezeki, saking banyaknya sampai sundul apa? Duit pitong koper. Ini diuji nggak kira-kira? Nah, ini juga begitu. Diberi keistimewaan oleh Allah itu, tapi dia sadar, faham, innama nahnu fitnah. Saya ini diuji sama Allah. Coba kalau orang-orang yang diberi kelebihan dan sebagainya, atau biasa-biasa seperti kita, semua orang diberi kelebihan itu lalu pikirannya begitu, aman ini masyarakat itu. Ya, habis pilkada yang menang, loh Pak, sampean menang. Oh iya Mas, ini kan ujian dari Allah. Saya loh hanya diberi kesempatan hanya 5 tahun. Jangan-jangan 5 tahun saya malah masuk neraka nantinya. Loh. Ada bupati wali kota yang pikirannya begitu? Loh, jangan suudon, be. Barangkali ada, ayo. Ini kan amanah dari Allah, wong kekuasaan itu Allah yang punya kok Mas, bukan saya. Saya kan diberi. Ya sampean kan dipilih, Pak. Iya, tapi dipilih kan tidak semua orang ya bisa jadi sih. Ini kalau tidak kesempatan yang Allah berikan kepada saya nggak bisa, makanya saya nggak boleh main-main. Tapi tolong dong, kalau saya salah diingatkan. Ada Bu, bupati wali kota mikir begitu? Dielingno tambah seneng apa tambah muring-muring kira-kira? Sampean sudah pernah ngelingno? Nah, ini baca satu kalimat aja bisa dipakai pedoman buat kita semuanya kok. Lanjut Mbak Lia, monggo. Sebab itu janganlah kafir. Ya itu, fala takfur. Kalau kamu mempelajari ilmu sihir bisa keluar khuruj minal millah nantinya, bisa keluar dari agama. Makanya tadi kata profesor, kata guru saya, kata bahasanya kitab, orang Islam itu dipenuhi di dalamnya ruang kosong itu tadi diisi dengan iman dan tauhid. Ya, baru bisa beramal yang baik, yang positif. Kalau diisi klenik, diisi sihir, macam-macam. Tak potong dulu, mumpung ingat. Tapi ini jangan diberitahukan siapa-siapa ya. Kalau sampean mau janji ya saya beritahu, kalau enggak ya enggak. Tanggal 11 bulan 11 2019 saya mendengar radio. Ya, di mana Pak? Di radio. Ya, apa kata radio? Besok tanggal 12 bulan 12 Kemis Pahing, Mr. X mau daftar jadi calon wali kota atau bupati di daerah tertentu. Ini enggak goro, ini temenan. Radio cuma memberitakan aja. Oleh tim suksesnya yang diberitakan oleh radio tadi, dikatakan bahwa besok tanggal 12 bulan 12 Kemis Pahing itu adalah hari yang tepat, hari yang baik. Karena Mr. X itu lahirnya Kemis Pahing, pas tanggal 12 bulan 12 Kemis Pahing dia yang daftar, peluangnya untuk jadi wali kota bupati itu besar sekali. Nah,
saya mikir Mbak, sebagai orang awam ya, mikirnya begini, oh ini andai kata Allah mentakdirkan Mr. X tadi jadi bupati atau jadi wali kota. Nah sekarang tak tanya sampean yang ikut ngaji ini, kira-kira keyakinannya berkaitan dengan dukun dan klenik-klenik kayak begitu semakin kuat apa semakin lemah? Semakin, karena dia yakin daftarnya tanggal 12 bulan 12, harinya apa tadi? Kamis Pahing, dalam hitungannya bener ya, Kamis Pahing itu 24 bener, 24 ya. Jangan dipercaya, wong ini ngawur kok. Jadi keyakinannya semakin kuat. Andai kata qaddarallah, Allah mentakdirkan Mr. X tadi jadi wali kota atau bupati, berarti keyakinannya tentang klenik-klenik itu semakin apa? Kuat, bukan semakin apa? Lemah dan hilang. Pertanyaan yang kedua, berarti ada kemungkinan proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran-anggaran besar di daerah itu atau kota itu, pertimbangannya bukan akal sehat, tapi pertimbangannya apa? Klenik nggak kira-kira? Betul ya? Kalau sampean nggak setuju nggak apa-apa. Iya kan? Berikutnya, kalau kemudian satu daerah dan satu kota dipimpin model begitu dengan pertimbangan klenik, bukan pertimbangan akal yang sehat, bukan pertimbangan ilmu, bukan pertimbangan pikiran, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Kira-kira apa? Modern apa primitif? Primitif. Maka pakailah konsep dari Rasulullah. Begitu-begitu nggak ada. Kalau jadi, ya alhamdulillah Allah memberikan amanat, ini ujian. Ini tadi ayatnya kan. Innama nahnu fitnah, fala takfur, jangan sampai sampean itu mempelajari zikir sampean jadi apa? Kafir. Lanjut Mbak Lia. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Diulangi lagi, ini yang penting. Naudzubillah min dzalik, monggo. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kita mengikuti terjemahan itu aja. Maka mempelajari dari keduanya itu kekuatan sihir tadi, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih, yang bisa memisahkan antara siapa dengan siapa tadi? Suami dengan, tak tanya sekarang. Oh, kalau begitu kekuatan sihir itu bisa memisahkan antara kekuatan hubungan antara siapa dengan siapa? Suami dengan, betul enggak? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mempelajari dari keduanya itu kekuatan sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Coba saya tanya, saya cek sampean. Yang sudah bersuami istri, mudah-mudahan Allah menjadikan mawaddah, rahmah, wasakinah. Yang belum mudah-mudahan dicarikan yang lebih baik oleh Allah menjadi mawaddah, warahmah, wasakinah, ya, soleh dan solihah, ya. Mbak, siapa yang tahu hubungan suami istri itu oleh Allah disebut apa? Mitsaqan. Ayatnya surat An-Nisa ayat 21. Ini rada menyimpang sedikit tapi ada hubungannya. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Suami istri itu oleh Allah disebut apa? Perjanjiannya mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu apa? Perjanjian yang sangat apa? Kuat, kokoh. Bukan orang tua dengan anak. Mbak, lebih akrab mana? Lebih
lebih kuat mana sebenarnya dari hubungan biologis antara orang tua dengan anak? Lebih dekat orang tua dengan anak dibandingkan suami dengan istri, betul toh? Anak bagian dari suami dan istri, betul toh? Bapak dan ibu, anak bagian daripada bapak dan ibu, betul? Halo? Apakah istri bagian dari suami? Apakah suami bagian dari istri? Tapi yang disebut oleh Allah itu antara suami dengan istri ada mitsaqan ghalidha itu tadi. Bukan antara orang tua sama anak, guru sama murid. Nah, rahasianya suami istri itu disebut mitsaqan ghalidha. Satu, ada hubungan cinta, mahabbah. Betul ya? Ada cinta. Karena mencintai orang tua, mencintai anak beda sama mencintai suami atau mencintai siapa? Istri. Ada hubungan cinta. Dua, ada hubungan ekonomi. Sebanyak-banyak duitnya suami diberikan siapa? Diberikan sama istri. Boleh nggak diberikan temannya waktu SMA dulu, waktu reuni? Ada begitu kira-kira? Nggak tahu gitu loh, gitu. Jawaban yang benar nggak tahu, Ustaz. Nggak boleh. Sebanyak-banyak diberikan sama ini maka disebut mitsaqan ghalidha tadi. Yang ketiga, suami istri itu ada hubungan seksualitas. Sak ganteng-gantengnya anak itu ibunya tidak akan tertarik secara biologis sama anaknya. Sak cantik-cantiknya anak maka bapaknya tidak tertarik secara biologis nafsu kepada anaknya sendiri. Kalau bapak ibunya sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. Berapa tadi sehatnya? Berapa tadi? Ya jelas 4, udah saya gini kan. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. Ini Islam itu bagus sekali. Suami istri begitu. Sekarang saya mau membaca Al-Quran. Sampai yang niteni di dalam Al-Quran ini ada berapa nabi yang disebut? Sampai niteni toh. Saya tidak tunjukkan ayatnya. Sudah siap? Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Berapa? Loh, gak sampai diteni. Apa mau saya baca lagi? Diulangi lagi. Ini terakhir loh ya. Cuma pengulangan 2 kali. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ada mitsaqan ghalidhanya, ini yang saya mau ambil. Tadi suami istri ada mitsaqan ghalidha, ini juga ada mitsaqan ghalidha. Tapi sebelum saya terangkan mitsaqan ghalidhanya, ada berapa nabi yang disebut tadi? Nabinya sampean tidak disebut nama. Wa minka, kamu Muhammad, wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Berarti berapa? 5. Wa khadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi suami istri ya disebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian antara Nabi dengan Rasul yang 5 juga mitsaqan ghalidha. Berarti kekuatannya antara perjanjian suami istri sama kekuatan perjanjian antara Allah dengan para nabi sama enggak? Sama. Kalau iman kita itu tidak ada, Nabi itu yang mengkhianati amanatnya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan ada suami-suami mengkhianati apa? Istri. Tak rewangi sampean. Dibalik, jangan ada istri-istri juga mengkhianati suami. Yang ada suami-suami takut istri.
Ya, jadi maksud saya mengapa saya larikan di situ beberapa menit tadi. Ini loh Mbak, sihir itu kekuatannya bisa memisahkan antara memisahkan antara suami dengan apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Bisa memisahkan antara suami dengan istri. Masya Allah. Saya tidak punya data, naudzubillah min dzalik. Kira-kira sebelum Covid di pengadilan agama angka perceraian itu landai begini, naik apa turun? Naik apa turun? Kok tahu sampean? Baca WA ya. Itu. Oh, kalau begitu ada kemungkinan sihir ini gentayangan di masyarakat. Jawabannya yes. Lalu bisa memisahkan antara apa? Pandangannya sudah tidak fokus lagi. Tak tanya, ini apa dalamnya? Ada nggak orang sekarang mayoritas itu ngantongi atau tidak ngantongi HP? Mayoritas ngantongi nggak? Bawa nggak? Bisa nggak alat ini dipakai untuk mensihir? Mempengaruhi orang yang negatif-negatif, bisa nggak? Tergantung pemakaiannya kan. Kalau sampai lali sholat, lali ngaji, lali kewajibannya suami kepada istri, lali kewajibannya istri kepada suami, saking asiknya ini, naudzubillah min dzalik, secara tidak langsung mempengaruhi pikiran kita, bahkan itu bisa hubungannya kurang bagus. Sampean-sampean yang sudah punya istri lebih banyak mana sampean ngelus-ngelus HP sama ngelus-ngelus suami? Lebih banyak ngelus-ngelus? Ya. Loh iya temenan itu. Nah, itu loh tadi maksud saya bahwa as-sihr itu halus, lembut, bahkan di dalam ayat ini diterangkan kekuatannya bisa sampai memisahkan antara suami dengan istri. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Terus Mbak Lia, monggo terjemahannya tadi. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ya, terus mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Mempelajari sesuatu yang bisa mencelakakan ya. Saya keliru ngomong mencelakakan tadi ya. Bisa mencelakakan sama dengan menyengsarakan. Itu bisa mencelakakan, tidak memberi manfaat sama sekali. Nah, wis dipending sampai di situ, mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada ayat itu tentang sihir yang halus lembut tadi. Nah, sekarang saya tunjukkan salah satu bentuk dan model daripada sihir yang ghairul hakiki. Sampean buka di halaman di bab berikutnya. Saya enggak bentar. Enggak bawa saya. Hadis dari diriwayatkan Imam Al-Bukhari Muslim bab 25. Hadisnya bunyinya Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi dawu inna minal bayani la sihran. Sesungguhnya sebagian dari ungkapan, omongan, kata-kata yang halus, yang indah itu terdapat di dalamnya apa yang disebut dengan apa? Sihir. Bab 25. Enggak tahu halaman berapa itu, Mbak? 96, Ustaz. Halaman berapa, Mbak Lia? Halaman 96. Nggih, monggo dibaca. Imam Ahmad, Ustaz ya. Kenapa? Hadis riwayat Imam Ahmad.
Bukhari Muslim, sesungguhnya sebagian dari ungkapan yang halus, yang lembut terdapat di dalamnya yang disebut dengan sihir itu. Inna minal bayan itu bahasa Arabnya. Bab 25. Dibuka lagi barangkali ada tuh. Ada tulisannya bahasa Arab kalau di situ. Ada. Itu salah satu daripada macam kesihiran itu tadi. Apa 26 Ustaz mungkin? Atau 25 atau 26 ya Ustaz ya babnya? Bab 25. Macam-macam sihir. Salah satunya bayan. Inna minal bayan la sihran. Yang sudah ketemu siapa? Halaman berapa? Yang awal itu Imam Ahmad Ustaz. 90? Dari Ibnu Umar. Nah itu, bentar Mbak Lia. Jangan kesusu Mbak Lia, saya tidak kesusu kemana-mana. Halaman berapa Mbak? 97 Ustaz. 97, sorry. Di atas, di tengah, di bawah? Di paling tengah-tengah. Tengah ya? Nggih. Oke, monggo. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Yes. Apa tadi Mbak? Susunan kata yang indah. Kata-kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Itu bahasa Arabnya bayan. Pak, loh kok di Quran ada bayan? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada nggak begitu di Quran? Surat apa itu? Ar-Rahman. Itu dulu populer itu, Mahmud Al-Husairi dari Mesir itu, ketika saya masih kecil itu sampai sekarang. Bayan yang ada di Quran itu susunan kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya baik. Allah yang mengajarkan bayan. Coba saya beritahu, Quran ini sudah bagus, sudah indah, sudah menarik. Kalau diterangkan dengan cara tidak menarik, orang bisa tertarik? Tidak. Maka sesuatu yang baik, yang indah, susunan katanya, isinya juga harus baik dan bagus. Dan itu yang bayan yang ada di dalam Quran tadi, surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Tapi bayan yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis sahih rawahul Bukhari Muslim itu tadi, bayan itu yang disebut dengan sihir. Susunan kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya tidak baik, bisa mempengaruhi orang. Halo? Makanya tadi saya katakan ini bisa dipakai alat untuk mensihir orang. Kasih gambar-gambar yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, kasih ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Seorang remaja A, remaja putri ya, yang bukan muhramnya ya, yang sudah sama-sama dewasa, ini ngomongnya bagus, enak, menarik, gombal, semula tidak ada maksud, naudzubillah min dzalik, berbuat yang jahat, yang tidak baik menurut syariat. Tiba-tiba kemudian ATM-nya diberikan ya, sak nomor PIN-nya. Kalau saya tidak pernah memberikan ATM karena saya nggak punya ATM. Naudzubillah, bukan hanya ATM dan nomor PIN-nya yang diberikan, ya, kehormatannya juga diberikan. Itu kena apa tadi? Kena apa tadi? Omongan yang kata-kata yang apa tadi? Yang indah, yang bagus susunan kata-katanya, tapi isinya tidak baik. Sama dengan rayuan apa? Rayuan gombal itu kain yang sudah nggak dipakai itu loh. Gombal. Jadi bayan ada di situ dan itu bagian daripada sihir dan itu bahaya.
Mbak, mohon maaf saya tidak ngajari, walaupun tidak diajari mungkin saya lebih ngerti dari saya. Bisa nggak orang ini di kamar, orang ini di kamar, omong-omongan? Jaraknya sangat jauh sekali. Halo? Lalu kadang-kadang naudzubillah menjurus yang jelek-jelek omongnya. Ada nggak kira-kira? Loh itu loh yang saya maksudkan, bayan tadi di situ. Orang terpengaruh sehingga akal sehatnya ini nggak jalan, ilmunya juga nggak jalan, hatinya nuraninya juga tidak jalan. Naudzubillah min dzalik, imannya juga tumpul. Berarti orang itu kena apa? Sihir. Yang ghairu hakiki itu bisa diterka begitu, tidak pakai setan, nggak pakai apa. Itu loh makanya sihir itu sangat berbahaya. Ini itu di hadisnya itu ada. Ya. Kemudian ya. Berikutnya hadis sebelumnya lagi. Ya. Riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah. Mani kata bahasa syu'batan minan nujum faqad kata bahasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Ke atas sebelum hadis ada 2 kali hadis itu. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu nujum, itu loh Mbak, monggo. Siap Ustaz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah, berarti nujum itu termasuk bagian dari sihir. Nujum itu apa, Mbak? Bintang. Nanti ada bab sendiri mengenai bintang. Tanjim. Bintang itu loh, bintang di langit. Sampai ini di dunia apa di matahari apa di bulan apa di bintang? Di dunia. Melihat bintang itu besar apa kecil? Di langit yang amat banyak enggak? Itu kata hadis, siapa yang mengambil dari sebagian ilmu bintang yang dianggap dan diyakini mempengaruhi nasibnya orang. Sampeyan lahirnya kapan, Mbak? Agustus. Lapo takon? Lah enggak Agustus tanggal piro? Tanggal 1. Oh, berarti bintangnya Virgo. Bener enggak? Bener. Berarti sampean konsentrasi nirono. Wong dikelirokno ngerti berarti kan gitu. Ya. 25 Agustus itu yang Virgo, betul toh? Lo kok tahu? Saya diberitahu teman saya. Lalu diyakini bahwa bulan ini, minggu ini nasibmu baik, nasibmu tidak baik, kamu lebih baik di profesi bidang ini dan seterusnya. Lalu orang terpengaruh itu berarti orang sudah terpengaruh tentang ilmu apa? Sihir. Mani kata bahasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr. Siapa yang mengambil bagian dari ilmu nujum begitu-begitu itu, nanti ilmu nujum itu dibahas bab 29 tanjim, maka dia sudah terpengaruh dengan sihir. Contoh yang lain, ada orang tanya, Mbak katanya beli rumah, jadi enggak? Sebenarnya sudah cocok Pak rumahnya itu, tapi setelah saya lihat itu harganya ya cocok, menghadapnya ke utara. Loh ngapain kalau menghadap ke utara? Saya itu kan lahirnya Rebo Pahing, suami saya itu Jumat Pon. Rebo Pahing Jumat Pon kan 54, nggak boleh kalau belinya. Kalau itu dipercaya, berarti orang terpengaruh tentang ilmu apa? Loh, gitu. Ada nggak begitu di masyarakat? Itu orangnya di luar masjid apa di dalam masjid? Di dalam masjid ada nggak? Nggak ada bedanya.
Masya Allah, saya dan kita semuanya itu Mbak diberi pengertian oleh hadis, oleh Quran. Jadilah orang yang solihah, yang baik. Ya, hal-hal yang mempengaruhi iman kita itu dibuang semuanya. Memang berat. Ini hari Ahad mestinya di rumah santai-santai, cucian belum selesai, kura-kura masih numpuk, iya kan? Tapi disuruh apa? Bukan nyuruh, diundang apa? Ngaji. Enak mana jam-jam sekian di sini dengan di rumah? Enaknya loh, enak mana? Goro sampean. Kalau saya kan tanya enaknya, kalau enaknya enak di rumah kan? Tapi mengapa tidak di rumah? Ah, kesempatan Pak Ustadz, mumpung masih bisa, masih sehat. Tolabul ilmi, gitu loh maksudnya, mencari ilmu. Nanti ada masa-masa kita itu tidak kuat mencari ilmu. Ya, tidak bisa dibaleni lagi. Ya, begitu. Karena orang itu semakin hari itu semakin tua. Jadi saya kembali lagi, ini naun min anwa'is sihr, macam daripada sihir tadi. Ada bayan, ada tanjim, ilmu perbintangan tadi. Ya, dan seterusnya. Nanti kita bahas itu ya. Wes. Saya rasa itu, Mbak. Kalau ada yang ditanyakan, monggo, ya nanti bisa dibahas. Kalau enggak, nanti kita lanjutkan tentang pesannya Rasulullah itu. Ada 7 hal yang sangat merusak masyarakat, ya, merusak masyarakat. Istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak masyarakat. Termasuk salah satunya apa? As-sihru, sihir. Ada yang tanya? Biasanya ngaji minggu-minggu begini nggak ada yang tanya. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Belum ada Ustadz. Belum ada. Yeah. Ini sampai jam berapa sih? 11. Setengah 11 Ustadz. Oh ya. Nanti sampai teruskan sendiri ya. Jadi kita lanjut Mbak ya. Nabi SAW menyebutkan, kita ambil hadis yang berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ambil yang 7 hal yang oleh Rasulullah harus dijauhi tadi. 7 hal yang merusak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membawa apa? Bab 24 Mbak Lia, balik 24. Ya. Nanti kalau saya main ketemu 7 perkara ini dijauhi Mbak ya. Kata Rasulullah suruh menjauhi, karena itu bahaya, merusak masyarakat. Monggo Mbak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Ya, 1. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, Nabi 7 perkara itu apa saja yang membawa kehancuran? Monggo. Beliau menjawab, yaitu syirik kepada Allah. Asyirku billah. Saya tak membuat statement Mbak. Saya setuju apa enggak? Syirik itu merupakan biang kerok dari masalahnya masyarakat, bangsa dan negara. Betul? Halo? Syirik itu merupakan biang kerok. Biang kerok itu apa sih? Sumber daripada segala masalah bangsa dan negara. Loh masa Pak Ustadz? Iya. Tak kasih contoh. Apa ada sih orang di dunia ini yang nggak seneng duit? Sampai ketahui gak seneng duit ngono gitu. Nggak ada toh? Tapi kalau seneng duitnya itu melakukan tindakan-tindakan dan cara-cara yang nggak benar menurut syariat, nabrak hukumnya Allah. Sampai dikumpulkan duitnya berapa koper? Kenapa kok 7? Ini sudah syirik.
mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai duit tadi lebih daripada cintanya kepada siapa? Allah. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Rusak semuanya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim pernah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala. Betul Mbak ya? Alasannya Nabi Ibrahim apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, banyak orang menyembah berhala tadi, kemudian orang itu tersesat. Bukan akidahnya tok yang tersesat. Duitnya banyak, kalau itu urusannya duit, tapi tidak benar. Ya. Kalau kewenangan KPK diapakan? Ditangkap. Makanya KPK itu berani. Kalau nggak berani ganti saja namanya, jangan KPK, PKK. Masih menteri cekelai nggak masalah. Jadi ini banyak orang nggak mau bisa mengendalikan ini loh. Jangan dikira itu bukan syirik itu. Maka kata Rasulullah yang merusak itu ya begitu itu. Ini ada orang salah, orang keliru, ini nggak mau diluruskan. Ada nggak kira-kira begitu? Karena ini nggak apa namanya mau meluruskan, nggak berani, nggak boleh. Nah begitu. Wes, satu syirik. Yang kita pelajari ini berkisar itu Mbak ya, berkisar itu. Berikutnya yang kedua. Yang kedua sihir. Sihru yang tadi sudah dibahas mulai dari awal tadi. Berikutnya lagi, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Apa tadi Mbak yang ketiga? Membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Tanya, darah kita itu diharamkan nggak oleh Allah untuk ditumpahkan? Darahnya manusia itu loh. Iya, jangan semangat-semangat, biasa saja. Haram kan? Apalagi orang Islam. Apalagi orang Islam. Makanya di dalam masyarakat Islam itu Mbak, yang dibentuk oleh syariat Islam itu ya, masyarakat Islam, itu saling menghargai hak hidupnya manusia. Tetangga saya itu Pak, orang bukan Islam, ya nggak apa-apa. Kita rusak aja. Oh enggak boleh, dia punya hak untuk hidup. Dia punya hak untuk memiliki sesuatu, hak ekonomi. Dia punya hak untuk menyuarakan pendapat. Betul nggak itu? Biarin aja. Ini Islam menghargai begitu. Nah, jadi Islam itu enggak boleh. Makanya ada hukum qisas. Naudzubillah min dzalik, seorang A membunuh seorang B, lalu seorang A ini proses hukum sampai sudah ingkrah, sudah tetap, maka seorang A diapakan? Dibunuh. Wes tak pending dulu supaya jenengan itu kalau ditanya orang bisa menjawab berkaitan dengan ini. Islam itu adalah agama yang sangat melindungi hak asasinya manusia. Betul? Sampai pernah mendengar pidatonya Rasulullah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah? Pertanyaannya kok gitu Pak Ustadz? Nabi itu Mbak di padang Arafah waktu haji. Nah, tak tanya, haji itu yang ikut orang Islam tok apa ada orang kafir? Islam tok. Tapi Nabi bahasanya pakai ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'minun. Nah, berarti apa maksudnya? Yang akan disampaikan oleh Nabi ini nanti menyangkut kepentingan seluruh manusia. Panjang saya potong. Lalu Nabi tanya, hal tadruna ayyu yaumin hadza? Ini hari apa? Tanya sama para sahabat. Tidak ada yang jawab. Loh, tanggal 9 kan hari Arafah. Apa mau diganti sama Nabi? Kok tanya? Tidak ada yang jawab. Tanya lagi, ayyuhan nas hal tadruna ayyu syahrin hadza? Ini bulan apa? Padahal bulan apa? Dzulhijjah. Apa mau diganti? Nggak ada yang jawab.
Tanya lagi, hal tadruna ayyu baladin hadha? Ini di negeri mana? Padahal Mekah. Tiba-tiba ada yang jawab, al-yaumul haram ya Rasulullah, asy-syahrul haram ya Rasulullah, al-baladul haram ya Rasulullah. Nabi, ini adalah hari haram, bulan haram, dan di negeri yang haram. Pakaian ihram semuanya. Terus Nabi mengatakan, fa innallaha qad harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu. Coba, harta benda sesamamu dan kehormatan sesamamu, sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, di negerimu ini. Luar biasa Nabi kita itu menghargai manusia. Nabi sudah menyatakan tentang hak asasi manusia itu, yang memberikan itu Allah. Tidak boleh ditumpahkan darahnya manusia walaupun orang itu bukan orang yang beriman. Jauh lebih awal daripada deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Wah, hebatnya gitu Islam itu, ya, menghargai. Maka hak hidupnya manusia itu yang berkewajiban memelihara adalah masyarakat, bangsa dan negara. Betul? Masyarakat, bangsa dan negara berkewajiban memelihara hak hidupnya manusia. Yang memberikan hak hidupnya manusia itu adalah Allah. Lebih-lebih orang berislam tidak boleh dibunuh tanpa ada alasan apapun. Coba sampean buka surat An-Nisa 92 dan 93. Nah, sampean baca terjemahnya sepintas saja. Surat apa tadi, Mbak? Ya. 92 dan 93. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut. Jadi kalau ada orang tanya, sampean bisa memberi penjelasan. Ayatnya di atas sendiri, monggo. An-Nisa surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Ya. Jadi nggak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali dengan tidak sengaja, keliru, tidak sengaja tadi Pak. Saya nembak nyamuk kena dia malah. Sapiro gedene nyamuk ya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Nggak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali membunuhnya keliru. Lanjut, Mbak. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Coba, ini dendanya itu. Wa man qatala mu'minan khata'an fa takhriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Maka dendanya dia harus memerdekakan budak, terus membayar diat kepada keluarganya. Berapa miliar, berapa juta, berapa ratus juta menurut ketentuan hukum. Lanjut, Mbak. Kecuali jika mereka atau keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran. Jadi seorang A membunuh seorang B, membunuhnya karena keliru, ya. Lalu seorang B keluarganya lalu wis tak maafkan, tidak apa-apa. Lain. Tapi proses tobatnya itu memerdekakan budak, kemudian bayar diat. Kecuali kalau keluarganya yang dibunuh tadi memberikan apa? Maaf. Illa ayyasaddaqu. Lanjut, Mbak. Jika dia atau si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Ya, lanjut aja, monggo. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya. Ya, jadi diatur oleh Islam sampai andai kata yang terbunuh tidak sengaja, jadi orang kafir, ada ketentuannya. Lanjut.
Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Yang terakhir itu loh yang sampean bisa garis bawahi. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka balasannya dia apa? Jahanam. Ditambahi lagi khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Ini kurang apa? Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, disiapkan adab yang sangat pedih. Sampai dibaleni 5 kali. Jahanam, kekal, dimurkai Allah, dilaknat sama Allah, disiapkan adab yang sangat pedih. Ini karena orang Islam itu darahnya dan kehormatannya dilindungi oleh Allah, tidak boleh dibuat sembarangan. Nah begitu. Wes, tidak boleh emosi, tidak boleh emosi. Ya, wes. Balik ke hadis tadi Mbak, ada 7 perkara yang merusak tadi. Yang ketiga adalah waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Nah, terus memakan riba. Ya, saya tidak menerangkan secara detail, itu bisa panjang lebar nanti. Tapi para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa riba itu hukumnya apa? Haram. Makanya umat Islam sudah waktunya mengumpulkan kekuatan ekonomi sendiri, itu sudah waktunya. Umat Islam duitnya dikumpulkan. Umat Islam tadi pagi saya mendengarkan pengajian di salah satu 212 mat itu ya, narasumbernya dari Jakarta. Ada institusi pondok pesantren yang hanya mengumpulkan 2.000, itu bisa miliaran, ya, bisa disumbangkan ke siapa saja. Jadi balik lagi, kalau bisa kita itu pelan-pelan menghindari apa yang disebut dengan apa? Riba. Ya itu ada ahlinya, nanti silakan bicara tentang ekonomi Islam ya. Lanjut Mbak. Memakan harta anak yatim. Ya, tidak boleh. Mohon maaf, ini saya selipkan. Kalau kebetulan seorang suami istri, lalu suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, harta bendanya ini miliknya siapa? Miliknya ibunya, apa miliknya anaknya, apa miliknya di antara ahli waris ini? Jawabannya apa? Ahli waris. Mohon maaf, andai kata ada orang lain mau nikah sama ibunya, boleh nggak? Sampeyan kok abot ngono gitu ya? Boleh aja, Ustaz. Boleh toh? Maka bapak yang datang tadi nggak boleh ngambil ini, karena harta ini miliknya siapa? Nah, kadang masyarakat itu ngawur aja. Tonggoku Pak bojone mati, terus suwoge gak karu-karuan. Anake, mana itu cilik. Sampe nyambet gaya apa? Sange gak sepiro nyambet gaya aku iki. Nah, itu loh, mohon maaf Pak ya. Ini agama, boleh nggak diterangkan itu ya? Maka tidak boleh niatnya untuk itu tidak boleh. Ya, lanjut. Membelot atau desersi dalam peperangan, ya, dan melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa, ya, dan tidak tahu muhsanatil ghafilati, menuduh orang mukmin yang soleh, yang baik, dituduh berbuat apa? Zina. Tidak boleh orang menuduh zina seenaknya itu. Wallahu a'lam. Jadi yang kita ambil adalah sihir tadi termasuk 7 perkara kata Rasulullah yang bisa membawa apa? Kerusakan dan kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, Pak? Benar Ustaz, ada pengumuman. Sedikit pengumuman kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang hadir pada kajian hari ini. Insyaallah pekan ini adalah kajian terakhir di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya di bulan Januari awal tahun 2021 kita akan bergeser ke ruang Darussalam kembali di sisi selatan.
dan kajiannya akan diadakan insya Allah di hari Sabtu. Untuk pekan depan kita libur dulu akhir tahun, insya Allah kembali di bulan Januari tahun 2021 pada Sabtu pertama Bunda. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun perhatiannya. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.